Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita masuk bab baru yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi, kemudian sel volta dan elektrolisis. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang reaksi redoks, yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Selamat belajar. Reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Pada reaksi redoks terjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Pada reaksi reduksi terjadi penurunan bilangan oksidasi atau penyerapan elektron, sedangkan pada reaksi oksidasi terjadi kenaikan bilangan oksidasi atau pelepasan elektron. Materi redoks yang pernah kita pelajari di kelas 10 perlu kita ingat kembali, yaitu tentang aturan menentukan bilangan oksidasi, pengertian oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Reaksi redoks spontan dan tidak spontan. Reaksi redoks dapat berlangsung secara spontan dan tidak spontan. Reaksi redoks yang berlangsung secara spontan dapat digunakan sebagai sumber arus listrik seperti sel volta. Contohnya aki dan baterai. Sedangkan reaksi redoks tidak spontan dapat berlangsung dengan menggunakan arus listrik seperti reaksi elektrolisis. Contohnya adalah pengolahan aluminium, produksi NaOH dan Cl, penyepuhan atau electroplating. Penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode bilangan oksidasi dan yang kedua adalah metode setengah reaksi. Pada metode bilangan oksidasi meliputi reaksi ion dan reaksi rumus. Sedangkan metode setengah reaksi meliputi reaksi pada suasana asam dan reaksi pada suasana basa. Penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Prinsipnya adalah bahwa jumlah penambahan bilangan oksidasi pada reduktor itu harus sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi pada oksidator. Pada reaksi ion, reaksi redoks berlangsung dalam larutan elektrolit. Elektrolit kuat ditulis sebagai ion-ion terpisah, sedangkan elektrolit lemah, zat padat, zat gas, dan non-elektrolit ditulis sebagai molekul tidak terion. Pada reaksi rumus, reaksi redoks berlangsung bukan dalam larutan. Sekarang kita lihat yang reaksi ion. Langkah-langkah penyetaraan reaksi. Yang pertama adalah tuliskan rangka dasar reaksi, yaitu reduktor dan hasil oksidasinya, serta oksidator dan hasil reduksinya. Langkah kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberi koefisien yang sesuai. Biasanya unsur selain hidrogen dan oksigen. Langkah ketiga, tentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator dan penambahan jumlah bilangan oksidasi dari reduktor. Hal ini merupakan hasil kali antara jumlah atom yang terlibat dengan bilangan oksidasinya. Yang keempat, samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Langkah kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H positif dalam suasana asam atau ion OH negatif dalam suasana basa. Langkah keenam, setarakan atom hidrogen dengan menambahkan H2O. Sekarang kita lihat contoh penyetaraan reaksi ion.
Setarakan reaksi redoks berikut. MnO4 negatif 1 ditambah H2C2O4 ditambah H positif menghasilkan Mn2 positif ditambah CO2 ditambah H2O. Langkah pertama adalah menuliskan rangka dasar reaksi, yaitu reduktor dan hasil oksidasinya, serta oksidator dan hasil reduksinya. Artinya, di sini yang kita tulis hanya yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi, MnO4 negatif 1 ditambah H2C2O4 menghasilkan Mn2 positif ditambah CO2. Kita lihat di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Mn dan C. Karena oksigen di ruas kiri maupun di ruas kanan tetap dalam senyawa, maka biloxnya sama dengan negatif 2. Sekarang kita lihat berapa perubahan yang terjadi pada Mn. Mn di ruas kiri, bilangan oksidasinya berapa? Oksigen itu kan negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. Di sini negatifnya sudah keluar 1 ya, sehingga Mn-nya tinggal menjadi positif 7. Ya. Kemudian di ruas kanan berapa? Mn-nya sesuai dengan muatannya, yaitu positif 2. Sekarang bilangan oksidasi karbon di ruas kiri kita lihat. Oksigen itu negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. Sedangkan hidrogen positif 1 kali 2 adalah positif 2. Maka untuk C2 ini adalah positif 6, maka bilox C sama dengan positif 3. Ini masih ingat ya, ini materi kelas 10 dulu ya. Kita lihat C-nya berubah menjadi berapa? Oksigennya negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. Sehingga bilangan oksidasi C sama dengan positif 4. Oke. Selanjutnya, langkah kedua adalah setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberi koefisien yang sesuai. Biasanya unsur selain hidrogen dan oksigen. Kita lihat tadi, unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu adalah Mn dan C, karbon. Kita lihat Mn di ruas kiri ada 1, Mn di ruas kanan ada 1, berarti tidak berubah. Jumlahnya sama ya. Sedangkan karbon di ruas kiri ada 2, karbon di ruas kanan ada 1. Supaya sama, maka kita beri koefisien di sini 2. Sekarang jumlah Mn di ruas kiri adalah 1, di ruas kanan juga 1. Jumlah karbon di ruas kiri 2, di ruas kanan sudah 2. Langkah ketiga adalah menentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator dan penambahan jumlah bilangan oksidasi dari reduktor. Ini merupakan hasil kali antara jumlah atom yang terlibat dengan bilangan oksidasinya. Sehingga di sini yang perubahan bilangan oksidasi Mn, ini Mn-nya positif 7, jumlah atomnya 1. Berarti ini tetap dari positif 7 menjadi di sini menjadi positif 2 ya. Positif 2. Dari positif 7 menjadi positif 2 itu berarti turun berapa? Turun 5. Kemudian kalau yang ini C. C ini dari positif 3 tetapi jumlah atomnya kan 2. Sehingga menjadi positif 6 menjadi di sini positif 4 tetapi jumlah atom C-nya ada 2 berarti positif 8. Oke. Sehingga di sini terjadi kenaikan berapa? Naik dari positif 6 menjadi positif 8 itu adalah naik 2. Ya. Kemudian kita lanjutkan langkah keempat. Langkah keempat adalah menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Kita lihat tadi ya, dari positif 7 menjadi positif 2, ini kan tadi naik, turun 5, sedangkan yang ini tadi dari positif 6 menjadi positif 8 itu naik 2. Naik 2. Sehingga supaya sama,
yang naik dan yang turun itu sama, maka yang di sini kita kalikan berapa? Kali 2, yang ini kita kali 5. Artinya koefisiennya semua harus ditambahkan di sini. Kalau ini kali 2 berarti yang MN ini kali 2, di sini juga kali 2. Ya. Sedangkan yang di sini H2C2O4 ini kita kalikan 5 di sini. 5 ini juga kali 5 berarti menjadi berapa ini? Menjadi 10. Oke. Kita coret ya. Sekarang menjadi 10. Langkah kelima adalah menyamakan muatan dengan menambah ion H positif. Kita lihat di sini di ruas kiri muatannya ada berapa? Di ruas kiri muatannya ada negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2. Sedangkan di ruas kanan muatannya ada positif 2 kali 2 sama dengan positif 4. Nah, supaya muatan di ruas kiri sama dengan muatan di ruas kanan, maka di ruas kiri perlu ditambahkan dengan ion H positif sebanyak berapa? Sebanyak 6. Oke, gini ya. Kita lanjutkan langkah ke-6. Menyamakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul air. Dari langkah kelima tadi, kita sudah mempunyai seperti ini, persamaan seperti ini, maka kita hitung jumlah atom hidrogen di ruas kiri ada berapa di sini? 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 6 sama dengan 16. Supaya di ruas kanan ada hidrogen sebanyak 16, maka kita tambahkan dengan H2O sebanyak berapa? H2O sebanyak 8. Gini ya, supaya hidrogennya ada 16. Sekarang persamaannya sudah seperti ini, kita cek semua atom-atomnya apakah di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama atau belum. Kita lihat Mn di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 2 Mn-nya, sudah sama. Kemudian oksigen di ruas kiri ada 4 kali 2, 8, ditambah 2 kali 5. 4 kali 5, 20. Berarti ada 28. Di ruas kanan ada berapa ini? Ada 10 kali 2, baru ada 20 ditambah 8 kali 2. Berarti sudah sama oksigennya 28. Sedangkan karbonnya di ruas kiri 5 kali 2 ada 10, di ruas kanan ada 10, sudah sama. Sehingga di ruas kanan dan di ruas kiri atom-atomnya sudah sama. Maka hasil akhirnya adalah 2MnO4 ditambah 5H2C2O4 ditambah 6H positif menghasilkan 2Mn2 positif ditambah 10CO2 ditambah 8H2O. Agar lebih memahami penyetaraan reaksi redoks dalam larutan elektrolit, maka kerjakan soal berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.